Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tugas makalah agama Islam dengan judul Pandangan Islam mengenai pajak dan zakat. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Mugi Ninggih Paluki, NIM 12183773. Saya Fadilah Febriansah dengan NIM 12181446. Nama saya Muhammad Rian dengan NIM 12174664. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Arbianto Bucoro dari kelas 12 6D01 dengan NIM 12184895. Saya akan membacakan makalah agama Islam tentang pandangan Islam mengenai zakat dan pajak. Utang atau pajak. Pajak ada dua jenis. Yang pertama, pajak oleh ahli fikih Malikiyah dengan al-wazahif atau al-kahraj, dan ulama Hanafiyah an-nawaib, yaitu mengganti pajak perorangan dari sultan. Sedangkan sebagian ulama Hanabilah dinamakan al-qalf as-sultan haniyah. Kedua jenis pajak ini terbagi menjadi: 1. Pajak yang diambil secara adil dan memenuhi berbagai syarat. 2. Pajak yang diambil secara zalim dan melampaui batas. Utang atau pajak. Pajak diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan atau kerugian negara di saat negara tidak cukup menutupi kebutuhan. Maka ulama telah memfatwakan bolehnya menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam menerapkan masalih al-mursalah berdasarkan kaidah tahwid adna al-mashatani tahsilan li al-huma, tidak mengambil maslahat yang lebih kecil agar memperoleh maslahat lebih besar, dan yatahamalu ad-dalara al-qas lil da'fi di ararin menanggung kerugian yang lebih ringan dalam menolak kerugian yang lebih besar. Ini didukung oleh Abu Hamid Al-Ghazali dalam Al-Mustasafah dan Asyatibi dalam Al-Itsam ketika mengemukakan jika kas bait al-mal kosong dan kebutuhan pasukan bertambah, maka imam boleh menetapkan retribusi yang sesuai pada orang kaya. Berjihad dengan harta merupakan kewajiban yang lain di samping kewajiban zakat. Allah telah berfirman, Innamal mu'minu lazina ammanu billahi wa rasulihi summa lam yaratabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fil sabila ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu
dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Al-Hujurat ayat 15. Hak penguasa kaum muslimin adalah menetapkan berapa besaran beban berjihad harta pada setiap orang yang mampu. Ini sesuai dengan dikemukakan pengarang Gishyat al-Ummah An-Nawawi dan ulama Syafi'iyah yang lain. Mereka merajihkan kalangan kaya kaum muslimin berkewajiban membantu kaum muslimin dengan harta selain zakat. Berbagai fasilitas umum bermanfaat bagi masyarakat, yaitu memberikan manfaat kepada masyarakat dan berlindung, keamanan militer dan ekonomi yang membutuhkan biaya atau harta. Agar bisa merealisasikan walau zakat tidak mencukupi, bila dakwah Allah Subhanahu dan menyampaikan risalahnya membutuhkan dana, maka kewajiban pajak dapat diterapkan untuk memenuhi keperluan itu. Karena merealisasikannya merupakan kewajiban tokoh kaum muslimin dan biasanya seluruh hal itu tidak dapat terpenuhi dengan hanya mengandalkan zakat. Kewajiban bisa terrealisasi dengan menetapkan pajak di luar kewajiban zakat. Kewajiban ini ditopang kaidah ma la ya'timu al-wajib illa bihi wa huwa wajib, di mana sebuah kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya bersifat wajib. Kemudian individu memanfaatkan fasilitas umum yang disediakan pemerintah Islam dan untuk kemaslahatan individu. Sebaliknya, sudah menjadi kewajiban setiap individu untuk memberikan kompensasi dalam rangka mengamalkan prinsip al-ghunm bi al-ghunm. Tanggungan kewajiban seimbang dengan manfaat yang diambil. Namun tetap terikat dengan sejumlah syarat, yaitu 1. Bait al-mal, mengalami kekosongan dan kebutuhan negara untuk menarik pajak yang dibutuhkan, sementara sumber pemasukan negara yang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak ada. 2. Pajak yang ditarik wajib dialokasikan untuk berbagai kepentingan umat dengan cara yang adil. 3. Bermusyawarah dengan ahlu ar-ra'yi dan anggota syura dalam menentukan berbagai kebutuhan negara seperti dana tunai dan batas maksimal sumber keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, disertai pengawasan, pengumpulan dan pendistribusian dana agar sejalan dengan syariat. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Pajak jenis ini biasanya dibagikan secara adil dan cara yang benar disebutkan oleh para ahli fikih 4 mazhab dengan penamaan yang berbeda-beda. Hal ini didukung oleh perbuatan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu di masa kekhalifahannya, di mana beliau mewajibkan pajak sebesar 10% kepada para pedagang ahlu al-had, sedangkan untuk pedagang ahlu azimah sebesar 5% dan 2,5% bagi pedagang kaum muslimin. Pajak jenis kedua diambil secara tidak wajar dan zalim. Ini karena harta pemiliknya diambil paksa tanpa ada kerelaan darinya. Ini menyelisihi prinsip syariat Islam, yaitu haram diganggu karena berpedoman pada dalil-dalil yang banyak. Berbagai hadis baik yang sahih atau tidak yang mencela para pemungut pajak dan mengaitkan dengan sisa yang berat karena pajak yang secara tidak wajar dan zalim dialokasikan tanpa hak dan adanya pengarahan. Gambaran ini dikatakan oleh Az-Zahabi dalam Al-Kabair. Pemungut pajak adalah salah satu pendukung tindak kezaliman, bahkan dia merupakan kezaliman itu sendiri karena mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memberikan kepada orang yang tidak berhak. Adapun penempatan pajak di samping zakat apabila tidak ditemukan sumber keuangan untuk memenuhi suatu kebutuhan negara, kecuali dengan adanya penetapan pajak maka boleh memungut pajak. Bahkan hal ini
menjadi wajib dengan syarat kas bait al-ma'al, kas negara, kosong dialokasikan dan didistribusikan dengan benar dan adil berdasarkan penjelasan di atas mengenai pajak yang adil dan tindakan Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu yang mendukung hal tersebut. Pendapat pertama, pajak tidak boleh dibebankan kepada kaum muslimin karena kaum muslimin sudah dibebani disampaikan lewat dalil syar'i yang melandasi pendapat ini. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Dalam ayat ini Allah melarang hambanya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan, dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian berbuat zalim. Beliau mengucapkan 3 kali, sesungguhnya tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya. Hadis riwayat Imam Ahmad fi 72 nomor 20.714 dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih wa Da'if Jamu'us Sagir nomor 7662 dan dalam Irwa Al-Ghalil nomor 1761 dan 1459. Ketiga, hadis yang diriwayatkan dari Fatihah binti Qais radhiyallahu anha bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat. Hadis riwayat Ibnu Majah I-570 nomor 1789. Hadis ini dinilai doif, lemah oleh Syekh Al-Albani karena dia dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abu Hamzah atau Maimun. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal dia adalah daif hadisnya, dan menurut Imam Bukhari dia tidak cerdas. Dan keempat, hadis Buraidah radhiyallahu anhu dalam kisah seorang wanita Gamidiyah yang berzina bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat. Sekiranya seorang pemungut pajak bertaubat sebagaimana taubatnya wanita itu, niscaya dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Muslim 3-1321 nomor 1695 dan Abu Daud 2-557 nomor 4442 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahih halaman 715 sampai 71. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Yang kelima, hadis Uqban bin Amr radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannatan sahibum maksin. Artinya, tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak secara zalim. Hadis riwayat Abu Daud Al-Albani. Dari beberapa dalil di atas, banyak para ulama yang menggolongkan pajak yang dibedakan kepada kaum muslim secara zalim dan semena-mena sebagai perbuatan dosa besar. Seperti yang dinyatakan Imam Ibnu Hams di dalam Martib Al-Ijma', Imam Az-Zahabi di dalam bukunya Al-Kabari, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Az-Zawarij an Ikhtifari Al-Kabari, Syekh Siddiq Hasan Khan di dalam Ar-Rudah An-Nadiyah, Syekh Syamsul Al-Haq Abadi di dalam An-Nun Al-Mabud dan selainnya. Yang keenam, Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah ditanya, apakah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menarik pajak kaum muslimin? Beliau menjawab, tidak. Aku tidak pernah mengetahuinya. Lihat Syarah Ma'ani Al-Atsar. Yang ketujuh, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah dalam kitabnya Hukku Ar-Rai wa Riyah mengatakan, adapun kemungkinan pemungutan pajak, maka kita mengharapkan agar pemerintahan meninjau ulang kebijakan itu. Pendapat kedua menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum muslimin jika memang negara sedang membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan ini pun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Di antara para ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Imam Al-Juwani di dalam kitabnya Giyat Al-Umam halaman 267 dan lainnya.
Selanjutnya, di antara dalil-dalil syar'i yang melandasi pendapat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 107 yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, itu suatu kebajikan, tapi sesungguhnya kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, hadis-hadis mengenai hak tamu atas tuan rumah, yaitu menghormati tamu. Yang ketiga, Quran Surat Al-Ma'un, di mana Allah menganggap celaka bagi orang-orang yang enggan membantu sesamanya. Yang keempat, adanya perintah jihad dengan harta. Bisa dilihat di Quran Surat ke-9 ayat 41, Quran Surat 49 ayat 51, Quran Surat 61 ayat 11, bahwasanya jihad dengan harta merupakan salah satu kewajiban lain di luar zakat. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada 4 unsur yang harus ada dalam ketentuan pajak menurut syariat Islam. Yang pertama, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, objeknya adalah harta. Yang ketiga, subjeknya adalah kaum muslimin. Dan yang terakhir yaitu keempat, tujuannya untuk membiayai kebutuhan kaum muslimin saja. Ada beberapa ketentuan yang membedakan pajak menurut syariat Islam dengan pajak sistem kapitalis, yaitu yang pertama, bersifat temporer. Yang kedua, hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim atas jumlah yang diperlukan, dan tidak boleh lebih. Yang ketiga, hanya diambil dari kaum muslimin. Dan yang keempat, hanya dipungut dari kaum muslimin yang kaya. Perbedaan antara zakat dan pajak. Perbedaan antara zakat dan pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, zakat merupakan simbol ketaatan umat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pajak merupakan simbol ketaatan seorang warga kepada pemimpinnya. Yang kedua, zakat telah ditentukan kadar atau jumlahnya di dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara. Yang ketiga, zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin. Yang keempat, zakat berlaku bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab tanpa memandang di mana ia tinggal. Yang kelima, zakat adalah suatu ibadah wajib yang didahului oleh niat. Dan yang terakhir yaitu keenam, zakat harus dipergunakan untuk kepentingan mustahik atau golongan penerima zakat. Persamaan antara zakat dan pajak. Yang pertama, bersifat wajib dan mengikat. Ada sanksi bila mengabaikannya. Yang kedua, harus disetorkan pada lembaga resmi agar pengumpulan dan penyaluran dananya lebih optimal. Yang ketiga, memiliki fungsi yang sama, yaitu membantu menyelesaikan masalah ekonomi dan mengentaskan kemiskinan. Dan yang terakhir yaitu keempat, tidak ada janji akan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia. Dalam pemerintahan Islam, pengelolaan zakat dan pajak dikelola oleh negara. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami atas penyampaian materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.